Iya, baru tadi tes 2 menit. Oke, kita lanjut. Siang teman-teman, saya mau bahas akuisisi ini yang manajemen keuangan lanjut. Jadi pertama ringkasan akuisisi. Satu, pengertian akuisisi. Akuisisi adalah pengambilan atau tindakan korporasi di mana satu perusahaan membeli atau mengambil kendali atas perusahaan lain. Biasanya melalui pembelian sebagian besar atas perusahaan target. Dalam konteks peraturan pasar modal Indonesia, akuisisi saham dikategorikan sebagai transaksi material jika nilai akuisisi mencapai persentase tertentu dari ekuitas perusahaan, misalnya 20% atau 50%, yang mewajibkan adanya keterbukaan informasi atau persetujuan RUPSB, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. Yang kedua, transaksi afiliasi. Jika transaksi dilakukan dengan pihak-pihak memiliki hubungan kepemilikan atau kepemilikan dengan perusahaan. Yang kedua, teori dan konsep utama. Tujuan utama sinergi. Tujuan utama akuisisi adalah berhasil mencapai sinergi, yaitu ketika nilai gabungan perusahaan lebih besar daripada jumlah nilai masing-masing perusahaan terpisah. Sinergi ini berasal dari sinergi biaya, penghematan biaya melalui efisiensi operasional atau skala ekonomis. Misalnya menggabungkan kantor pusat, mengurangi tenaga kerja yang tumpang tindih. Yang kedua, sinergi pendapatan. Peningkatan pendapatan melalui pangsa pasar yang lebih besar atau penggunaan aset yang sebelum tidak terpakai. Yang kedua, pendekatan penilaian atau valuasi. Untuk menentukan harga beli yang wajar, perusahaan menggunakan analisis nilai sekarang atau NPV dari merger. Dalam prakteknya, penilaian ekuitas perusahaan target umumnya menggunakan 3 pendekatan utama: pendekatan asset-based approach, pendekatan pasar market-based approach, dan ketiga, pendekatan pendapatan. Contoh, 3 alasan akuisisi yang perlu diwaspadai. 2 alasan akuisisi yang perlu dianggap sebagai kurang baik atau berisiko adalah: pertama, mengejar pertumbuhan atau laba, earning growth, yaitu akuisisi yang hanya didorong oleh ilusi akuntansi dan bukan nilai bisnis real. Yang kedua, diversifikasi. Pemegang saham dapat melakukan diversifikasi portofolio mereka sendiri dengan biaya yang jauh lebih rendah daripada yang dilakukan manajemen melalui akuisisi. Contoh kasusnya yang kemarin dikasih Pak Hari, contohnya ada akuisisi PS Estetika. Contoh kasus ini itu, jadi PS Estetika ini mau akuisisi saham. Dia bergerak di bidang produksi dan distribusi makanan olahan ya. Nah, dia berencana mengakuisisi 99% saham di 3 perusahaan: Fajar Anugrah, Sinar Wijaya, dan Sukses Internasional. Ketiga perusahaan ini bergerak di bidang relevan ya, bidang kandang besar olahan dan hasil pertanian. Terus tujuannya melakukan pengembangan non-organik melalui pembelian perusahaan yang diharapkan berdampak positif dan meningkatkan nilai bagi pemegang saham. Elemen transaksinya dikategorikan transaksi material dan transaksi afiliasi. Total nilainya sebesar 182 miliar yang mencapai lebih dari 50% dari ekuitas. Aspek regulasinya, karena nilai bersifat perseroan, maka wajib memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Independen yang dilengkapi dengan penilaian wajar dan pendapat kewajaran. Nah, kita pakai di kertas ini pakai KJPP DYR ya. Akuisisi adalah pengambilan tindakan koperasi di mana satu perusahaan mengambil kendali atas perusahaan lain. Nah, coba saya jelasin dari halaman PSAK dan perpajakan ya. Jadi unsur perpajakannya pertama dalam akuisisi, kalau nilai pajak tergantung pembelian aset atau saham, dan bagaimana nilai buku perusahaan target akan diakuisisi oleh perusahaan akuisisi. Ini contohnya. Jadi biasanya kena PPh atas pengalihan saham. Objek pajaknya keuntungan yang diperoleh penjual pemegang saham dari penjualan saham dari objek pajak. Yang kedua, pajak final. Jadi karena pemegang saham perusahaan tertutup, maka PP finalnya 0,1% dari nilai perusahaan. Mungkin berlaku jika penjual adalah perusahaan, maka keuntungan ini dihitung berbagai penghasilan pada tahun pajak berlalu. Yang kedua, perlakuan aset antara nilai buku sama nilai pasar. Jadi nilai buku itu, nilai buku value umumnya tidak menimbulkan PPh tambahan saat transaksi. Nilai pasar market value. Jika aset target NAV dan nilai pasar lebih tinggi dari nilai buku, selisihnya keuntungan menjadi objek PPh final bagi perusahaan target sebelum akuisisi. Namun, pengakuan dengan nilai pasar ini menguntungkan akuisisi karena dasar penyusunan apresiasi aset menjadi lebih tinggi sehingga mengurangi PPh di masa depan. Juga BPHTB, biaya pengelolaan hak atas tanah dan bangunan. Objek pajak. Jika akuisisi dilakukan melalui pengalihan aset, tanah dan bangunan, maka pengalihan tersebut dikenakan BPHTB.
maksimal 5% dari nilai objek pajak. Yang kedua PPN, ini bukan objek PPN ya, jadi pengalihan aset dalam rangka penggabungan, peleburan, pemecahan atau pengambilan usaha yang memenuhi syarat PPN dikecualikan sebagai penyerahan barang kena PPN. Harus satu-satu dari yang di bawah Anton. Sorry ya. Saya ngambil 3 aja jadi komplain sama yang lain. Wah, kurang gitu. Betul nggak bergelas. Bentar. Wah, kayak udah sehat yang kedua ini tadi sampai PPN. Ketiga, goodwill lisensi pajak. Dalam undang-undang PPH, goodwill merupakan selisih harga beli atas nilai wajar aset bersih dapat diamortisasi untuk tujuan pengurangan PPH. Tetapi jika timbul dari penggabungan, peleburan, pemekaran atau pengambilan usaha, jangka waktu amortisasi maksimal 20 tahun sesuai kelompok harta dan produk. Nah, sekarang unsur akuntansinya atau PSAK-nya. Jadi kita pakai PSAK 722 kombinasi bisnis dan mengadopsi IRS 3 bisnis kombinasi. Standar ini mewajibkan penggunaan metode akuisisi. Pertama, langkah-langkahnya kita menentukan entitas mana yang beroleh kendali kontrol atas entitas lain. Yang kedua, penentuan tanggal ketika pihak akuisisi secara efektif memperoleh kendali. Yang ketiga, pengakuan wajib mengukur aset teridentifikasi memperoleh dan liabilitas yang diambil alih pada nilai wajar per tanggal akuisisi. Yang keempat, mengakuan dan pengukuran goodwill, menghitung dan menganalisis selisih antara nilai imbalan dialihkan dengan nilai wajar aset bersih di akuisisi. Perlakuan goodwill PSAK 22. Goodwill adalah inti dari akuntansi akuisisi. Hal ini mencerminkan kelebihan nilai yang dibayar oleh pengakuisisi, biasanya karena faktor tak berwujud seperti reputasi brand atau potensi sinergi. Perhitungan goodwill biasanya gini, nilai wajar imbalan yang dialihkan plus kepentingan untung kendali dikurang nilai wajar aset bersih. Terus amortisasi goodwill berdasarkan PSAK 22, goodwill tidak boleh diamortisasi secara periodik. Lalu ada impairment, karena pada tidak diamortisasi goodwill wajib diuji penurunan nilai minimal setahun sekali. Jadi kita wajib impairment setahun sekali ya, atau lebih sering ada indikasi penurunan nilai jika nilai dari unit menghasilkan. Terus pembelian dengan diskon, jadi jika nilai aset wajar bersih lebih tinggi daripada imbalan dialihkan atau harga sisi, maka selisih ini disebut keuntungan pembelian dengan diskon. Keuntungan ini langsung diakui dalam laba rugi pada tanggal akuisisi. Nah, ini biasanya ada due diligence ya. Jadi kalau pembuktian terbalik, ada financial due diligence dari kualitas laba, kita lihat dari labanya. Terus kualitas aset dan liabilitas, keberadaan asetnya dicek, persediaan piutang-utang, terus liabilitasnya misalkan off balance sheet seperti gugatan atau garansi. Terus struktur biaya, misalkan tren biaya dan potensi sinergi operasional. Memeriksa historis arus kas bebas, jadi kita lihat free cash flow-nya untuk mengukur pada valuasi. Yang kedua, proyeksi keuangan, menilai kelayakan dan asumsi dari proyeksi pendapatan dan biaya target di masa depan. Lalu yang terakhir, legal due diligence, tujuannya mengidentifikasi risiko hukum, kewajiban kontraktual dan memastikan legalitas kepemilikan dan operasional target. Jadi cek status perusahaannya, periksa ada ERT izin usaha, riwayat legalitas. Terus kontrak material, cek juga kontrak utama masuk, pelanggan, penjamin, yang untuk melihat klausul yang dapat dipicu oleh akuisisi change of control clause. Terus sengketa dari legislasi, mengidentifikasi potensi atau sengketa hukum yang sedang berjalan atau yang pernah dihadapi dapat menunjukkan konfidensial. Lalu ada diligence juga, teksnya dicek kepatuhan pajaknya, historisnya, struktur pajaknya, aset pajak tangguhan yang paling sering, validasi keberadaan kerugian teks fiskal. Paling terakhir, komersial atau diligence dari sisi operasional, analisis pangsa pasar, daya saing produk, pelanggan utama, terus manajemen dan kunci juga untuk menilai tim manajemen, mengidentifikasi karyawan kunci dan menganalisis potensi masalah integrasi budaya. Teknologi dan aset, menilai kondisi aset pabrik, mesin, dan menganalisis sistem teknologi serta risiko keamanan nasabah. Yang terakhir, analisis sinergi, secara konkret menghitung potensi penghematan biaya atau peningkatan pendapatan yang realistis pas akuisisi. Oke, cukup teman-teman. Terima kasih.